Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali Fatir sudah ada di rumah orang tuanya. Bukan tanpa alasan pria itu menyempatkan dirinya untuk sarapan di jadwal yang padat. Biasanya, Sofia akan jogging bersama adiknya setiap pagi, tapi kali ini Fatir tak melihat wanita itu melewati rumahnya. Di sela-sela makannya, Fatir melirik ke arah ibu dan ayahnya yang terlihat sedang menikmati makanannya dalam diam. "Ya Bu," panggilnya, membuat kedua pasangan itu menoleh menatap anak keduanya. "Fatir pengen nikah," hening. Tak ada sahutan dari kedua orang tuanya membuat Fatir meruntuki mulutnya yang asal bicara. "Memang minta nikah sama minta permen, wahai Fatir Hairul Ahsan. Bisa-bisanya dengan santainya Anda meminta nikah padahal yang orang tuamu tahu selama ini kau tak pernah serius dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita." Ayah Fatir menghela napas panjang sebelum menatap dalam sang putra yang meneguk kasar ludahnya sendiri. "Kamu yakin? Nikah bukan mainan loh Tir, nikah beda sama pacaran. Kamu harus pikirin matang-matang apa yang kamu lalui setelah menikah." Fatir beralih menatap ibunya, seolah meminta pendapat dari wanita yang telah melahirkannya itu. "Umur kamu memang udah matang, tapi pikiran kamu belum. Kamu pikir ibu nggak tahu kalau kamu sering gonta-ganti cewek?" Fatir menundukkan kepalanya. "Emang siapa yang mau kamu ajak nikah?" Fatir mendongak. "Sofia," ucapnya sangat pelan. "Sofia anak Pak Darwin?" tanya ayahnya. "Emangnya dia mau sama kamu?" Ucapan ibunya selalu tepat sasaran. "Aku udah perawanin dia pas gak sadar, takutnya ternyata dia hamil dan keburu buncit," jelas Fatir tanpa rasa bersalah membuat kedua orang tuanya terkejut. Yakinlah jika seandainya mereka punya penyakit jantung, pasti saat ini mereka sudah meninggal di tempat. Sendok yang digunakan ibunya untuk makan melayang tepat di kepala Fatir. "Fatir, astagfirullah nak, ibu tahu kamu nakal tapi ibu gak nyangka kamu sebrengsek ini. Jadi kapan? Apanya?" beo Fatir bingung. "Kamu kapan mau nikahi dia?" kata ayahnya. "Secepatnya. Dia nggak ngisi kan? Besok kita ke rumahnya buat ngelamar dia dulu. Kalau nikahannya setelah paman kamu nikah aja. Yang penting kamu tanggung jawab. Jangan setelah Om Farhan lah. Ini aja kayaknya udah 1 bulan lebih usianya. Fatir aja yang duluan nikah." "Fatir!" teriak kedua orang tuanya bersamaan yang langsung memukuli anaknya. Bahkan sang ayah langsung mengambil sapu lantai yang sebelumnya hanya diam menyimak drama keluarga di ujung ruangan. "Masih mending kamu nggak ibu bunuh, harusnya kamu dapat 100 pecutan di depan umum," cibir ibunya saat melirik sang anak yang memegangi punggungnya yang baru saja terkena sasaran empuk sapu layang. "Kamu emang nggak tanya gitu dia hamil atau enggak?" "Enggak." Fatir pas itu keluar Lampung ngurusin pekerjaan. Sofia juga nggak pernah mau angkat telepon atau balas chat dari Fatir. "Kok kamu yakin dia hamil?" "Ya karena Fatir yang ngerasain gejalanya." Lagi dan lagi kedua orang tuanya hanya bisa menghela napas. Entah kurang apa mereka dalam mendidik Fatir hingga anaknya itu menjadi bajingan seperti sekarang. "Besok kita ke rumah Sofia buat lamar dia. Kamu juga pastiin dulu dia hamil nggak. Sementara jangan kasih tahu masalah ini sama siapapun, tak terkecuali keluarga Sofia. Kalau belum ngisi sebaiknya pernikahannya setelah om kamu aja. Jangan besok ya, besok Fatir ada pekerjaan di Jakarta. 3 hari lagi ya, please," mohon Fatir. Kedua orang tua Fatir bangkit dari meja dan langsung masuk ke dalam kamar. Fatir hanya menghela napas. Sementara itu Sofia mengernyit bingung saat tiba-tiba mendapat notif chat dari Fatir yang memintanya untuk menemuinya di kafe dekat rumahnya. Malas sebenarnya. Sementara di kafe, Fatir menghirupkan sambil menunggu kedatangan Sofia yang sudah lewat dari waktu yang ditentukan. "Nggak dateng apa ya?" gumamnya beranjak dari tempat duduk. "Gue kira lo nggak dateng," ucap Fatir. "Buruan pesen makanan, keburu maghrib ini," decak Sofia. Fatir terkekeh pelan sebelum memanggil pelayan kafe. Fatir mengambil kantong plastik berwarna hitam kemudian menggesernya di hadapan Sofia. 3 hari lagi gue ngelamar lo,
Tapi sebelumnya, lo pakai itu dulu. 3 hari setelah pertemuan terakhirnya dengan Fatir, sampai saat ini Sofia belum pernah mencoba alat itu sama sekali. Rasanya ingin mengelak, tapi dirinya juga penasaran. Sofia bangkit dari tempat duduknya lalu membuka lemari paling atas, di mana ia menyembunyikan kantong plastik yang diberikan oleh Fatir. Dengan ragu Sofia membuka plastik tersebut. Sofia masuk ke dalam kamar mandi kemudian mencoba alat tersebut. Tubuh Sofia menegang di tempat begitu melihat hasilnya. Alatnya rusak, Fatir. Belinya yang rusak, umpatnya sambil membuang alat itu ke kotak sampah. Sofia kembali ke tempat tidurnya dan merebahkan kembali tubuhnya di kasur. Sofia berusaha mengelak, tapi dirinya tak fokus sedari tadi. Bahkan pandangannya hanya kosong ke ponsel yang menyala. Apaan sih, Sof? Gak mungkin lah, tolol, sadar, ucapnya berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sofia mendecak kesal saat pikirannya terpenuhi dengan bayang-bayang garis 2 pada benda pipih tadi. Tanpa sengaja pandangannya jatuh pada kantong plastik yang dimana di dalamnya masih ada beberapa benda yang sama dengan merek berbeda. Dengan ragu dirinya langsung membawa semua alat yang ada ke dalam kamar mandi. Setelah mencoba semua alat tersebut, Sofia menggeleng tak terima. Gak mungkin, gue benci sama lotir, racau Sofia. Menarik rambutnya frustasi, tanpa sadar air matanya mengalir dengan deras. Bahkan keadaannya saat ini jauh dari kata baik-baik saja. Sementara itu Fatir yang baru saja pulang dari Jakarta langsung menuju rumah ibunya. Tapi saat di jalan Fatir tak sengaja bersalipan dengan Sofia dari arah yang berlawanan. Entah kenapa, wanita itu akan pergi mengendarai motor dengan kecepatan di atas rata-rata, hingga tak sadar bahwa dirinya bersalipan dengan mobil Fatir. Awalnya Fatir tak peduli, sampai sudah jauh dari rumah mereka Fatir dapat melihat motor Sofia berbelok ke jalan 2. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Fatir mengikuti wanita itu dari belakang. Fatir melihat Sofia turun dari motor dan melepaskan helmnya. Anehnya, kenapa wanita itu bergerak? Seperti habis menangis, Sofia memasuki rumah tersebut dengan ragu. Tak lama kemudian sepasang anak SMA berhenti dan masuk tanpa ragu ke rumah tersebut. Perasaan Fatir tak enak, ia keluar dari motornya. "Permisi Bu," sopan Fatir sambil menundukkan badannya. "Izin bertanya, maaf, itu rumah apa ya?" "Oh, itu tempat pengguguran bayi. Biasanya anak SMA yang hamil duluan yang kesana." Dek, jantung Fatir rasanya seperti berhenti berdetak. Tubuhnya menegang di tempat. Fatir berlari ke rumah tersebut setelah berpamitan dengan ibu-ibu tadi. "Di mana Sofia?" tanya Fatir mencengkram tangan. Saya tidak tahu." "Tidak tahu? Apa maksud lo? Cari dia atau gue bunuh lo di sini," teriak Fatir, membuat wanita tersebut membuka daftar pengunjung. "Dia belum melakukan aborsi, tapi saya tidak tahu keberadaannya," jawabnya, membuat Fatir menyugar rambutnya. Saat hendak menggeledah satu persatu ruangan, tiba-tiba seorang wanita keluar dari pintu toilet, membuat Fatir segera menghampirinya, lalu mencengkram tangannya hingga membuat wanita itu meringis. Sofia, yang baru saja buang air kecil karena terlalu gugup, dikejutkan dengan kedatangan Fatir, langsung mencengkram tangannya. Sofia berusaha melepaskan cengkraman Fatir. "Lepasin!" teriaknya, tak membuat Fatir mengalah. Sofia memberontak saat Fatir memaksanya masuk ke dalam mobil. "Masuk!" tekan Fatir dengan amarah yang sudah tidak bisa ditahan. Demi apapun saat ini Fatir terlihat sangat menyeramkan di mata Sofia. "Motor gua!" protes Sofia. "Nanti diambil orang suruhan gua." Selama di perjalanan tak ada yang membuka omongan sama sekali. "Turun!" perintahnya membuat Sofia dengan ragu keluar dari mobil. Tiba-tiba Fatir menghentikan langkahnya, kemudian berbalik badan menghadap Sofia. Fatir mengeluarkan pisau lipat dari dalam sakunya dan memberikannya pada Sofia. Hal itu membuat Sofia membulatkan mata terkejut. "Bunuh gua. Bunuh gua kalau itu bisa buat dia selamat. Bunuh gua, asal lo mau rawat dia. Bunuh gua, Sofi. Bunuh!" Fatir berteriak tepat di depan wajah Sofia dengan menarik paksa pisau yang ada di genggaman wanita itu untuk menusukkannya ke perutnya. Sofia bergetar ketakutan sampai menjatuhkan tubuhnya ke bawah. "Gua harus gimana, Sof? Buat minta maaf. Sekali aja, untuk kali ini aja lo jangan egois. Gua mohon," lirih Fatir.
Sofia menahan tangisnya kemudian memberanikan dirinya menatap mata Fatir. Kilatan amarah itu terganti dengan tatapan menyedihkan yang membuat hati Sofia merasa tercubit. Gue takut dicap murahan. Gue takut dibunuh ayah gue. Gue takut menghadapi ini, Tir. Lo gak akan ngerti karena lo cowok. Di sini yang bakal dapat banyak masalah yang cewek. Gue sendiri gak tahu apa gue bisa jadi ibu yang baik atau enggak buat dia. Jelas Sofia. Ada gue di samping lo. Ingat, sebrengsek-brengseknya gue gak akan pernah lari dari tanggung jawab. Apalagi berniat bunuh anak gue sendiri. Kita sama-sama belajar dan sama-sama rawat dia, ucapnya menenangkan Sofia. Setelah berhasil menenangkan Sofia, Fatir mengajak wanita itu untuk mengisi perutnya yang belum terisi sama sekali karena sibuk menangisi 2 garis merah. Mobil Fatir berhenti di salah satu restoran. Mereka berdua turun dari mobil, lalu memasuki restoran dan duduk di tempat duduk yang sudah Fatir pesan sebelumnya. Setelah pesanannya datang, Sofia yang merasa diperhatikan menghentikan kegiatan makannya, mendongak menatap Fatir yang masih tersenyum sambil memperhatikannya. Lo gak makan? Makan Gi? Enggak, udah habisin aja nanti kalau kurang pesan lagi, ucap Fatir, menyodorkan semua makanan depan Sofia. Sofia yang tak peduli hanya melanjutkan makannya, sampai tiba-tiba Fatir bangkit dari tempat duduknya dan berlari menuju toilet. Sofia mengikuti Fatir dan hanya menunggunya dari luar toilet. Sofia dengar jika saat ini pria itu sedang muntah-muntah di dalam toilet. Lo gak apa-apa? Tanya Sofia dengan raut wajah yang terlihat jelas sedang khawatir. Gua gak apa-apa, udah lanjutin aja makannya. Fatir menarik tangan Sofia agar menjauh dari toilet dan kemudian ke tempat duduk. Lo sakit, Tir? Enggak kok, ini wajar. Wajar gimana maksud lo? Fatir hanya tersenyum tipis tanpa menjawab Sofia. Percuma juga jika ia jelaskan bahwa dirinya seperti sekarang karena anak mereka. Yang ada, Sofia tak akan percaya. Sofia memanggil pelayan lalu memesan nasi goreng. Fatir tak mempermasalahkannya, asal wanita itu senang dan kenyang. Uangnya tak akan habis hanya karena membuat kenyang wanita yang akan menjadi ibu dari anaknya itu. Tak lama nasi goreng pesanan Sofia datang. Makan gak ada penolakan. Gue yakin dari tadi lo belum makan. Dipaksain makan pokoknya. Gue gak mau ya lo mati sebelum nih bayi lahir, omel Sofia, membuat Fatir menghela napas pelan, lalu membuka mulutnya dengan ragu. Suapan demi suapan Fatir terima tanpa rasa mual, padahal dirinya sudah mempersiapkan diri untuk berlari ke toilet jika tiba-tiba saja dirinya ingin muntah. Tapi hingga suapan terakhir, Fatir tetap tak merasa apapun. Lo tuh bukan robot, Tir. Lo kerja, jangan terlalu kecapean. Tujuan lo kerja apa sih? Buat menuhin kebutuhan hidup lo kan? Terus kalau lo sakit kayak gini gimana coba? Sofia kembali mengomel. Fatir tersenyum senang merasa dikhawatirkan oleh ibu dari sang anak. Pria itu hanya mengangguk. Mau pulang sekarang? Kenapa? Mau kemana lagi? Fatir bertanya lembut sambil mengelus pelan kepala Sofia. Gue gak tahu usia dia berapa minggu. Gue juga gak pernah ngasih dia vitamin atau minum susu, ucap Sofia. Ya udah, kita ke rumah sakit terus nanti mampir ke supermarket buat beli susu. Kalau gue beli susu yang ada, keluarga gue bakal tahu. Nanti juga mereka bakal tahu, tenang aja. Nanti atau besok gue ngomong sama orang tua lo dan orang tua gue, biar kita bisa langsung nikah. Sofia menggeleng. Jangan sekarang, gue takut. Besok aja kalau kita udah nikah. Cie, jadi ceritanya udah mau nikah, kawin sama gue. Goda Fatir langsung diberi geplakan maut dari Sofia. Gak usah, ngeselin deh. Udah ayo, cepet pulang. Sampai di rumah Sofia, Fatir memarkirkan mobilnya kemudian ikut masuk untuk berpamitan dengan keluarga Sofia sebelum pulang. Baru saja melangkahkan kakinya di depan pintu, Fatir dibuat terkejut dengan tamparan keras yang diberikan ayah Sofia kepada sang putri. Apa ini? Tak hanya Sofia yang terkejut, kini Fatir pun sama terkejutnya. Kenapa diam? Bentak ayah Sofia. Tatapan ayah Sofia beralih ke Fatir. Pria itu menarik kerah baju Fatir dan menyeret paksa untuk masuk ke dalam rumahnya. Ayah, berhenti ya. Sofia menarik tangan ayahnya berusaha menyelamatkan Fatir. Dan ayahnya saat ini benar-benar sudah tak bisa mengontrol emosinya. Sofia mengedarkan pandangannya ke penjuru ruangan. Sepertinya
Ibu dan adiknya tak ada di rumah, habis sudah riwayatnya dan Fatir hari ini. "Kamu yang hamilin Sophia?" bentak ayah Sophia masih setia mencengkram kera baju Fatir. Sedangkan Fatir hanya mengangguk pasrah. Buk, satu tonjokan berhasil melayang ke perut Fatir. Tak sampai di situ, seolah tak putus, ayah Sophia terus memberikan pukulan hingga membuat Fatir lemas tak berdaya. "Tolong, siapapun tolongin saya," teriaknya terdengar frustasi. Di otaknya saat ini hanya terbayang wajah pucat Fatir yang dipukuli ayahnya. "Tolong tante, om, tolongin Fatir. Di dalam digebukin ayah saya," mohonnya membuat para warga segera berlari. "Fat, bangun, jangan mati sekarang. Gue gak mau menderita sendirian," mohon Sophia sambil menggoyangkan tubuh Fatir. Sesekali ia menepuk-nepuk pipinya. "Astagfirullah, Fatir," teriak ibu Fatir. "Fatirnya gak bangun tante," adu Sophia dengan air mata yang entah sejak kapan sudah membasahi pipinya. Setelah ayah Fatir datang, Fatir segera dilarikan ke rumah sakit, diikuti dengan Sophia. Ibu Sophia dan Sally yang baru pulang dari pasar dibuat terkejut dengan kedatangan banyak warga di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya pelan ibu Sophia. Akhirnya semua warga mengerti dan pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari 30 menit Sophia duduk di samping Fatir yang sampai saat ini belum membuka matanya. "Bangun, kalau nggak bangun gue bunuh nih bayi," lirik Sophia melirik ke arah Fatir. Pintu terbuka menampilkan sosok ibu Fatir. "Fatir nggak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Tugas kamu sekarang jaga kesehatan buat diri sendiri sama dia." Sophia terkejut saat mendengar penuturan wanita di sampingnya. "Tante tahu kalau Tante taunya kalian udah berhubungan. Tapi karena tadi ayahmu mukulin Fatir sampai pingsan, Tante paham kalau alasannya karena itu. Maaf Tante, maaf udah buat Fatir sampai kayak gini. Ini bukan salah kamu, Fatir berhak dapatin itu. Tapi Tante bersyukur karena kalian sama-sama mau tanggung jawab. Kalau orang lain mungkin sekarang udah digugurin buat nutupin aibnya." "Mau periksa keadaan dia?" tawar ibu Fatir. Sophia menggeleng pelan. "Jangan sekarang Tan, kapan-kapan aja. Nunggu Fatirnya bangun dulu." "Ya sudah kalau gitu, kamu pulang dulu aja. Besok kesini lagi. Jangan banyak pikiran, istirahat aja di rumah." Sophia menurut dan bangkit dari tempat duduknya. Sampai di rumah Sophia langsung dihadang oleh ibunya. "Masuk, jelasin di dalam. Ibu sering bilang kan, kalau mau nikah ya nikah aja. Tuh umurmu tuh udah bisa dibilang dewasa loh kak. Lihat nih sekarang, kalau udah kayak gini siapa yang malu? Keluarga, kamu juga malu. Apa susahnya sih nikah dulu baru berhubungan? Apalagi sampai kebobolan kayak begini," omel ibunya. Sophia menghela nafas. Ibu pikir Sophia mau hamil duluan. Enggak, ibu tahu Sophia nggak pernah suka sama Fatir. Kita dijebak bu, sama Jalang yang suka sama Fatir. Sophia juga mikir bakal jadi aib buat keluarga kalau Sophia hamil duluan. Asal ibu tahu, Sophia tadi ke dukun bayi buat bunuh nih bayi. Buat apa? Ya buat keluarga ini biar nggak malu. Untung Fatir datang buat nyelamatin nih bayi dan mau tanggung jawab. Tapi dengan nggak tahu dirinya, ayah malah mungkilin dia. Sampai masuk rumah sakit kayak sekarang, terang Sophia membuat ibunya terkejut. Ya itu kewajiban Fatir buat tanggung jawab. Dan dia juga pantas dapat balasan atas apa yang dia perbuat. Sophia mendecih. Malam hari Sophia terbangun dari tidurnya karena merasa lapar. Perlahan Sophia membalikkan badannya sambil merapal doa di dalam hatinya. "Kakak lapar?" Sophia mengangguk sebagai jawaban. Ibu Sophia membuka kantong plastik yang entah di dalamnya ada apanya. "Makan ini aja, jangan makan mie instan, gak baik," ucapnya memberikan ayam goreng crispy yang sengaja ia beli untuk Sophia. "Diminum." Sophia menatap bingung. Itu susu hamil, jelas ibunya. Seolah mengerti apa yang ada di otak Sophia saat ini. "Jadi kapan?" "Kapan apanya?" "Nikahnya. Kamu sama Fatir bakal nikah kan?" Sophia nggak tahu. Fatir aja belum sadar gimana mau nikah. "Lebih cepat lebih baik kak. Semua warga udah tahu nggak baik nunda-nunda terus. Yang ada mereka semakin membicarakan aib kalian." "Iya nanti kalau Fatirnya udah sembuh. Ibu cuma ngingetin ya, jangan sampai Fatir lari dari tanggung jawab." "Kok ibu mikir gitu sih?" "Iya, Fatir bisa aja lari kan setelah dipukulinya.
Sama ayahmu, Fatir itu ganteng, kaya. Kalau dia nggak mau tanggung jawab juga, masih banyak anak gadis yang mau sama dia. Tenang aja, nanti kalau Fatir nggak tanggung jawab atau kalian nggak terima Sofia lagi, Sofia bisa urus diri Sofia sendiri sama anak Sofia tanpa ngerepotin kalian. Hidup tanpa seorang pria juga kayaknya nggak masalah. Sofia bangkit dari tempat duduk dan menaruh piring kotornya di tempat cucian piring, sebelum kemudian berlalu ke kamarnya. Keesokan paginya, Sofia yang baru bangun tidur segera membersihkan tubuhnya sebelum melihat keadaan Fatir di rumah sakit. Yakin deh, nak Fatir itu dipaksa, ucap salah seorang ibu-ibu dengan bibir merah. Dengan rambut keriting tergelung menggunakan penjepit rambut. Iyalah bu, anak saya nih yang suka sama anak Fatir, tapi ya gak nyampe jual diri, cibir ibu-ibu. Tapi Sofia tak menghiraukannya. Ia terus saja meneruskan langkahnya, mengambil motornya. Sesampainya Sofia di depan ruang rawat Fatir, ia berpapasan dengan ibu Fatir yang akan pulang. Wanita itu tersenyum ramah menghampiri Sofia. Sofia baru datang. Ya udah, tante tinggal dulu. Kalau loncat dari atap rumah sakit nggak ya? Sofia tersenyum geli setelah mengatakan kalimat tersebut. Bodoh, mana ada. Bunuh diri yang nikmat. Gue pengen mat. Tubuh Sofia menegang di tempat saat tiba-tiba pria yang ira belum siuman memeluk erat dirinya. Apakah Fatir mendengar semuanya? Jangan mati, gue belum sempat bahagiain kalian berdua. Ah, sakit Sof, keluh Fatir megangi perutnya. Gak, anak gak bapak sukanya nyerang perut, gumam pelan. Masih terdengar jelas di telinga Sofia. Sakit banget. Fatir menoleh lalu mengangguk lucu dengan memanyunkan bibirnya. Tiupin biar sembuh. Kali ini Fatir membuka kaosnya membuat Sofia menarik kasar tangannya dari genggaman Fatir. Kenapa? Kok mau bunuh diri? Sofia menggeleng, menyingkirkan tangan Fatir. Tir, kenapa Sof? Lo beneran mau tanggung jawab atau cuma permainin gua aja sih? Ucap Sofia. Gua gak maksa lo ya. Kalau emang lo terpaksa, gua bakal pergi dari tempat ini tanpa minta lo tanggung jawab, sahut Sofia. Yang dari awal perjuangin ini tuh gua Sof. Bisa-bisanya lo mikir gua mau lari dari tanggung jawab. Gak cukup apa bikin gua sekarat? Kalau gua mati baru lo percaya gua serius, ha? Semua orang taunya gua yang maksa lo buat tanggung jawab. Bahkan tetangga pada bilang gua yang ngelon. Kesal Sofia. Bukannya lo yang bilang kalau hidup gak harus selalu dengerin pendapat orang lain. Begitu juga kita Sof. Ambil pendapat baik, buang pendapat buruk. Susah Tir, gue juga gak mau mikirin, tapi ucapan mereka terngiang di kepala dan telinga gue. Maaf, apapun permintaan lu bakal gue kabulin, gue janji, sahut Fatir terlihat serius. Gue mau pindah dari sini. Gue gak kuat hidup di lingkungan dimana semua orang mandang gue rendah. Apalagi gue gak mau nih balik dicibir tetangga sebelum atau sesudah lahir. Tekanan batin gue di sini. Fatir memegang kedua pipi Sofia. Udah gak usah nangis. Gue gak mau lo stres. Setelahnya Fatir memberantaki rambut Sofia lalu mengambil apel yang ada di tangannya yang sudah terkupas. Setelah persiapan pernikahan yang lumayan menguras energi, akhirnya tibalah Sofia di hari pernikahannya. Sofia menggerutu pelan saat mbak-mbak yang mendandaninya memperlakukannya seperti boneka. Demi apapun Sofia lebih baik di make upi oleh adiknya, Sally, daripada mbak-mbak ini. Pintu terbuka menampilkan ibu Sofia yang terlihat panik. Sofia, udah selesai belum? Pengantin prianya udah nyampe ini. Udahlah, ini udah cantik kok. Udah ayo keluar, pintanya menyuruh Sofia untuk berdiri. Dengan malas akhirnya Sofia berdiri, sedangkan ibunya membenarkan tatanan bajunya yang terlipat. Sofia keluar dari kamarnya bersama sang ibu yang berada di sampingnya. Dengan arahan sang ibu, Sofia duduk di samping Fatir yang saat ini sudah berhadapan dengan penghulu dan juga ayahnya. Nak Fatir udah siap? Tanya penghulu. Ayo pak, langsung dimulai aja. Fatir dengan mantap membalas uluran tangan ayah Sofia. Saya nikahkan engkau Fatir, Hoirul Ahsan bin Fahri Ahsan, dengan anak saya Sofia,
Ailmia Nilda binti Darwin dengan mas kawin, uang 3 miliar dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sofia. Nida binti Darwin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Tanpa semua orang ketahui, saat pembacaan doa, Sofia meneteskan air matanya. Namun wanita itu langsung mengelapnya lantaran tak mau jika ada yang mengetahui keadaannya saat ini. Setelah serangkaian acara sudah mereka lewati, kini waktunya Sofia dan Fatir untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Mandi dulu sono. Cewek biasanya lama kalau mandi, kata Fatir melirik ke arah Sofia yang sedang mengganti pakaian di depannya. Tentu saja itu membuatnya menelan ludah susah payah. Rasa ingin menerkam menggebu-gebu, tapi Fatir teringat bahwa dirinya baru saja menikah. Sofia melirik sekilas, lalu menggandeng sebelum merebahkan tubuhnya di kasur. Udah malam ini, gue mandi besok aja, nanti takut masuk angin. Jawabnya membuat Fatir mengangguk paham. Saat Fatir sudah masuk ke dalam kamar mandi, Sofia memainkan handphonenya sebentar. Tanpa sadar saat sedang bermain handphone, Sofia justru ketiduran. Saat hendak menyelimuti tubuh Sofia, tiba-tiba wanita itu memegang tangannya dan menjadikannya sebagai bantal. Dengan perlahan Fatir berusaha melepaskan, namun wanita itu justru semakin erat memegang tangannya. Akhirnya dengan terpaksa, Fatir ikut membaringkan tubuhnya di samping Sofia lalu menyelimuti wanita itu dan dirinya sendiri. Pagi ini Sofia dan Fatir terbangun dengan posisi berpelukan. Tak ada yang mempermasalahkannya, namun mereka sangat canggung setelahnya. Pintu terbuka, menampilkan Fatir yang baru saja selesai mandi dengan rambut basah, melirik ke arah Sofia yang terlihat sedang memakai bedak. Dulu kayaknya lo ogah-ogahan pakai begituan. Ya beda. Dulu kan gua nggak tahu mau ngurus diri buat siapa. Lah sekarang suami gua kan buaya liar, jadi harus hati-hati, sindir Sofia, membuat Fatir tertawa. Jadi ceritanya ini lo dandan buat gua, bukan buat tetangga lo noh yang centil. Gua nggak mau ya dianggap nggak pantas bersanding sama lo, jelas Sofia bangkit dari tempat duduk. Saat hendak melangkahkan kakinya untuk keluar kamar, tiba-tiba Fatir memeluknya dan mengendus lehernya. Sofia dibuat merinding. Fat, bentar. Mau ya belajar manggil aku kamu? Masa di depan keluarga mau lo guaan? Pinta Fatir. Ya udah, buruan ke bawah, dicariin ibu lo, gugup Sofia membuat Fatir terkekeh. Ibu mertua kamu itu, jawab santai Fatir membuat Sofia salah tingkah. Dan langsung keluar dari kamar. Bukankah pria itu baru saja menawarkan panggilan baru untuk mereka? Lalu kenapa malah langsung dipraktekkan tanpa persetujuannya? Sampai di dapur, Sofia melihat Ibu Fatir sedang menumis sayuran. Ada yang bisa Sofia bantu, Bu? Gak perlu, ini juga hampir selesai. Fatir mana? Masih tidur? Tadi udah habis mandi, mungkin lagi ganti baju. Akhirnya meski Ibu Fatir menolak bantuan Sofia, wanita itu tetap membantu ibu mertuanya. Ini tolong ditaruh di meja makan dulu semuanya ya. Ibu mau mandi bentar. Bau ini belum mandi dari tadi, Sofia mengangguk. Sofia berbalik guna melihat siapakah yang menghalangi pekerjaannya, dan ternyata itu adalah suaminya. Apa? Gak mau dibantuin? Tanya Fatir dengan nada seperti bocil ngajak gelut, membuat Sofia memutar bola matanya. Setelah semuanya sudah tersusun rapi, Ibu Fatir datang dengan ayah Fatir yang sepertinya juga baru bangun. Kamu jadi pindah ke Jakarta, Dek? Tanya kakak ipar Fatir setelah selesai makan. Fatir mengangguk menanggapi wanita yang berstatus sebagai istri kakaknya itu. Lah, rumahmu gimana? Kali ini Fatir, kakak Fatir yang menanyakan tentang keputusan adiknya. Mungkin aku kontrakin, itu kamarnya banyak kok. Lagian dekat SMA sama kampus, jadi banyak yang mau ngontrak, jelas Fatir menanggapi kakaknya. Kamu mau mempekerjakan orang buat ngurus kontrakan, kenapa nggak dijual aja terus dibeliin yang baru di Jakarta? Fatir udah ada rumah di Jakarta, Kak. Lagian sayang kalau dijual, nanti itu kan cuma beberapa kamar aja yang dikontrakin. Kalau aku pulang lagi ke Lampung, harus kemana? Apa kakak berharap aku nggak balik lagi ke Lampung? Buk, Farid memukul lengan Fatir. Ya kakak cuma saranin aja ya, kalau nggak mau dijual ya udah. Ya kalau nggak nanti yang ngurus kontrakan Mbak Indah, istri Farid, saran Fatir. Ya kalau mas mau ngizinin sih Mbak, oke-oke aja. Lagian di rumah Mbak nggak ada kerjaan.
Yang penting hasilnya bagi dua. Ya, aku mah terserah, jawab Farid. Ya udah deal, Mbak. Mbak Indah jadi ibu kosnya. Lah, istrinya mau. Belum kamu tanyain setuju nggaknya lo, Tir? Main ambil keputusan aja. Aku sih oke-oke aja. Toh dia miliknya. Balas Sofia membuat Indah nampaknya ingin protes. Ya nggak gitu juga lah. Milik suami itu udah menjadi milik istri juga saat sudah menikah. Tapi kalau milik istri cuman milik istrinya aja, jawab Indah. Sedikit ngegas membuat Sofia terkekeh. Milik suami juga milik istri, tapi milik istri bukan milik suami. Tapi Sofia tak bekerja, itu artinya Fatir harus memberikan uang lebih pada wanita itu dibanding orang lain, agar istrinya tak merasa kekurangan. Mbak Indah kalau ngomong nyelekit tapi bener, kata Fatir. Indah tertawa. Indah itu orang Jawa, tapi meski begitu wanita itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua anggota keluarga suaminya. Sofia yang awalnya mengira jika Indah akan susah untuk didekati dan mengakrabkan diri karena wanita itu terlihat sangat jutek di depan semua orang. Terlepas dari kenakalan kedua putranya, Ibu Fatir tetap dibuat kesusahan karena para tetangga sangat mengidam-idamkan putranya untuk menjadi menantu keluarga mereka. Sofia berharap dirinya bisa seperti Indah untuk Fatir dan juga keluarga ini, yaitu seorang penjinak buaya dan pawang ulat gatal serta menantu yang baik. Sudah 2 bulan Sofia tinggal bersama Fatir di Lampung, hingga akhirnya hari ini mereka memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena rumah baru mereka sudah selesai dibangun. Selama perjalanan, Sofia hanya tertidur. Sampai di depan rumah, Sofia belum juga bangun, membuat Fatir akhirnya menggendong wanita yang berstatus istrinya itu menuju ke kamar mereka. Setelah selesai mandi, Fatir baru teringat bahwa mereka belum memiliki persediaan makanan. Lalu bagaimana jika nanti mereka berdua kelaparan? Fatir melirik ke arah kasur, di mana Sofia masih tertidur dengan pulas. Tak lama setelah Fatir keluar dari rumah, Sofia terbangun dan kebingungan mencari keberadaan suaminya. Wanita itu mengelilingi rumah yang baru saja ia lihat untuk pertama kalinya, guna mencari keberadaan Fatir, namun nihil. Pria itu tak ada di rumah. Karena kesal, akhirnya Sofia hanya mendudukkan dirinya di ruang tamu, sambil memainkan ponselnya. Pintu terbuka menampilkan sosok Fatir yang terkejut karena Sofia sudah ada di hadapannya. Habis belanja, singkat Fatir seolah menjelaskan sebab ia pergi dari rumah. Kok gak bangunin gua sih? Kamu masih tidur tadi. Makan dulu, habis itu mandi. Ngomelnya besok-besok lagi, canda Fatir. Fatir terkekeh melihat ekspresi istrinya. Udah mandi? Tanya Fatir ikut merebahkan tubuhnya di samping Sofia. Hening. Bangun, udah 5:30, buruan mandi, bentar lagi maghrib, ucap Sofia, membuat Fatir membuka matanya. Sofia yang menyadari suaminya itu tak membawa handuk, menyusul ke kamar mandi dan membuka pintu secara perlahan. Kini usia pernikahan Fatir dan Sofia sudah lebih dari 6 bulan. Hal itu membuat mereka mulai beradaptasi dengan sifat dan kepribadian masing-masing, serta mulai membuka diri dan menceritakan segala rahasia yang sebelumnya hanya bisa mereka pendam sendiri. Apa yang dulu mereka pikirkan mengenai pernikahan itu merupakan hal yang buruk dan menyulitkan ternyata tak sepenuhnya benar. Dalam pernikahan pasti ada yang namanya pertengkaran dan perselisihan. Namun hal itu bisa teratasi jika salah satu di antara mereka ada yang mengalah dan lebih bersabar menghadapi satunya lagi. Semua akan mudah saat kita menganggapnya mudah, dan semua akan terasa sulit jika kita merasa terbebani dan terkekang. Mengenai omongan masyarakat atau tetangga, Sofia dan Fatir sendiri tak terlalu memasukkannya dalam hati, hingga menjadi pikiran dan berujung stres. Tentu pernah ada saat dimana omongan mereka membuat Sofia tertekan, tapi untungnya Fatir selalu ada di dekatnya dan terus menghiburnya, hingga perlahan melupakan omongan mereka. Tapi bukan berarti semua yang diomongkan tetangga tidak harus didengar. Mereka juga sering memikirkan mengenai pendapat yang baik atau buruk para tetangga yang tak menjatuhkan mental. Justru mereka menggunakan omongan itu sebagai nasihat yang membuat mereka lebih semangat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Ayolah, mereka sudah berbaik hati dengan mengurusi hidup orang tanpa digaji. Jadi Sofia dan Fatir harus menggunakan kesempatan itu untuk menjadi orang yang lebih baik daripada mereka yang hanya bisa bicara dan mengomentari. Bude mana? Tanya Fatir, masih setia memeluk tubuh Sofia. Gak kesini lagi, ada urusan gitu katanya, jawab Sofia,
sambil terus memotong sayuran. "Pesen lo sarapannya, takut aku kalau tiba-tiba tuyulmu keluar," saran Fatir yang seperti tidak didengarkan oleh Sofia. "Ih, Sof," rengek Fatir, "apa? Udah selesai nih. Udah sana, buruan mandi, terus sarapan daripada gangguin orang masak," omil Sofia yang sudah kesal meladeni suaminya yang masih bau iler. Fatir mendecak sebal, lalu pergi meninggalkan Sofia menuju kamarnya. Saat masakan sudah matang, Sofia membawa semua makanan ke meja makan. Tepat saat Sofia menaruh makanan, Fatir keluar dengan handuk yang disampirkan di bahunya. Fatir berjalan tergesa menuju ke belakang rumah dengan wajah yang sedang berpura-pura marah dan pandangan lurus ke depan, persis seperti bocil yang ngambek. Sofia hanya bisa menggeleng. Selepas kepergian Fatir, ke belakang rumah pria itu balik lagi dan masuk ke kamar mereka, lalu berteriak saat menemukan barang yang ia cari. Sofia yang mendengar teriakan suaminya yang memanggil namanya hanya bisa mendecak kesal. "Sempakku di mana, Sofia?" "Di lemari." "Gak ada." "Ada, Fatir." "Gak ada, Sofia." "Kalau ketemu tak masukin ke mulutmu lo nanti," ancam Sofia. Fatir melihat Sofia masuk ke kamar dan langsung berjalan ke lemari, sedangkan dirinya hanya bisa mengekor dari belakang seperti anakan curut. Sofia melemparkan baju burung Fatir ke muka pria itu begitu menemukannya di lemari. "Kalau nyari itu pakai mata, bukan pakai mulut," decak kesal Sofia menatap wajah suaminya yang pagi-pagi sudah membuat pekerjaannya bertambah. "Makasih sayang, cantik deh. Buruan dipakai, gak pakai lama, keburu dingin itu makanannya," peringat Sofia sebelum keluar kamar. Fatir keluar dari kamar menggunakan pakaian biasa karena hari ini dirinya tidak kerja. "Itu kurang gak?" tanya Sofia setelah memberikan piring. Fatir menggeleng. "Udah cukup." Saat makan tak ada yang berbicara. Setelah selesai makan, Fatir membantu Sofia membereskan semuanya. Sofia menyandarkan tubuhnya di sofa, sedangkan Fatir merebahkan tubuhnya di depan perut istrinya. "Nanti Om Farhan, kata ibu mau kesini." "Ngapain kesini?" "Gak tahu, kata ibu, karena masalah pekerjaan gitu." "Ya kan bisa cari hotel, kenapa harus di rumah kita sih? Emang rumah kita penginapan gratis apa?" "Hus, gak boleh gitu sama keluarga sendiri," peringat Sofia. Besok Fatir jika diperbolehkan membuat film azab di sana, ia akan membuatnya dengan judul "Kehabisan Napas Karena Cinta." Itu sangat menarik, tapi judul aja. Fatir sangat suka menonton film barat. Kembali ke Farhan, alasan Fatir tak suka jika Farhan menginap di rumah adalah karena pria itu pernah menjadi sosok yang disukai oleh istrinya. Fatir hanya takut jika Farhan tergoda dengan Sofia, lalu istrinya itu ternyata masih menyukai Farhan. Astaga, membayangkannya saja membuat Fatir stres. Sofia menatap aneh ke arah suaminya yang sadari tadi bersikap aneh. Fatir tersentak saat mendapatkan tepukan lumayan keras di pipinya. Ia menggeleng. "Kenapa? Lagi bayangin apa yo?" "Jangan mau kalau diajak kawin sama Om Farhan," cicit pelan Fatir. Sorry, Sofia berusaha menghentikan tawanya. Ulu, jadi ini yang buat suamiku ini jadi gak waras." "Ya Allah Fatir, dikira aku cewek apaan? Ya kali nikahin om kamu," gemes Sofia. "Ya kan kamu pernah suka sama dia." "Kan pernah, bukan masih." "Oh iya dong, terus sekarang sukanya sama siapa?" "Sama bapaknya ini," kata Sofia sambil menunjuk perutnya, membuat Fatir tersipu malu dan menyembunyikan kepalanya di antara bantal dan perut bulat istrinya. Lihatlah, buaya pejantan itu seperti sudah tidak memiliki harga di hadapan wanita yang ia cintai. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya hingga selesai. Sampai ketemu di cerita yang lainnya.